Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Melaksanakan Kesempatan dan Tidak Memberi Kesempatan. Pembacaan Alkitab saya ambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kolose pasal 4 ayat 5, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita harus mempergunakan waktu dan kesempatan di tahun yang baru? Dalam kedua ayat di atas, kata pergunakanlah di dalam bahasa aslinya adalah menebus atau membeli kembali. Allah memberikan waktu kepada kita adalah seperti memberikan modal kepada seorang pengusaha. Waktu adalah modal kita, kapital kita. Tahun demi tahun, kita mungkin telah menyelesaikan banyak perkara-perkara yang luar biasa. Atau mungkin juga kita mengalami kerugian besar. Dan karenanya kita telah menghamburkan dan menyia-nyiakan waktu kita. Bagaimanapun juga, pada tahun baru ini, saudara kita harus menebus, membeli kembali waktu kita. Dan jangan membiarkan waktu itu lewat dengan sia-sia. Saudara-saudari, mari kita melihat beberapa hal dalam Alkitab di mana kita harus mengambil kesempatan itu dan melaksanakan kesempatan itu. Pertama, memegang kesempatan itu untuk mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita melihat kisah dalam Markus pasal 14 tentang seorang perempuan yang membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak narwastu yang mahal itu ke atas kepala Yesus. Mengenai kejadian itu, apa reaksi Tuhan? Kata Tuhan, Ia berkata di ayat 9, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini, dilakukan perempuan ini, akan disebut juga untuk mengingat dia. Maksud di dalam ayat ini adalah Tuhan menginginkan setiap orang-orang yang diselamatkan dari penginjilan. Orang-orang ini menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Seperti perempuan ini. Mau mencurahkan segala-galanya. Mau memboroskan dirinya. Mau menuangkan dirinya ke atas diri Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 22 dikatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Tuhan ingin semua orang dosa yang diselamatkan menjadi kekasih Kristus. Karena itu, biarlah kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Yang kedua, saudara-saudari, kita harus memegang kesempatan untuk berbuat baik. Apa yang dimaksud dengan berbuat baik? 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Di ayat itu dikatakan bahwa kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kemudian Galatia pasal 6 ayat 10 juga mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dari ayat-ayat di atas kita melihat bahwa kita perlu belajar mengampuni orang. Berbuat baik adalah mengampuni orang. Kita harus menyadari bahwa Allah memberi kesempatan kepada kita untuk mengampuni saudara-saudari yang lain. Kesempatan untuk mengampuni bisa lewat. Jangan tunggu lain waktu. Kesempatan akan hilang sekalipun kita berusaha untuk mengampuni yang lainnya.
suami istri perlu memegang kesempatan saling mengampuni. Saudara-saudari di dalam Tuhan, dalam kehidupan gereja, perlu juga saling mengampuni. Kita juga harus melakukan yang terbaik untuk belajar saling mengasihi. Kita juga perlu membantu orang lain dengan harta kita. Yaitu kita perlu belajar mempersembahkan harta kita. Karena kelak akan ada saatnya di mana harta, uang kita tidak ada nilainya. Sebagaimana dikatakan di dalam Lukas pasal 16 ayat 9. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Karena itu kita harus memegang kesempatan dalam mempersembahkan harta bagi orang-orang lain. Kaum beriman yang kekurangan dan bagi keperluan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, jika kita punya kemampuan, kita harus mengambil segala kesempatan melakukan kebaikan bagi semua orang. Perkara yang ketiga, kita harus mengambil kesempatan untuk sekuat tenaga memberitakan Injil. Kita perlu berdoa sehati sepikir dan berjerih lelah di ladang Tuhan. Kita semua perlu bangun dari tidur dan bangkit melayani Tuhan. Tidak boleh bermalas-malasan, menyimpan satu talenta ke dalam tanah dengan alasan apapun. Jangan kelak Tuhan menegur kita, hamba yang jahat, malas, dan tidak berguna. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 25, ayat 26 dan 30. Di dalam Yohanes pasal 9 ayat 4, Tuhan berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sekali lagi saudara, selama ada waktu menginjil, kita harus memegangnya. 2 Timotius pasal 4 juga berkata, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terakhir, kalau ada hal-hal di atas membicarakan kita harus memegang kesempatan, maka beberapa ayat di bawah ini memberitahu kita harus tidak memberi kesempatan. Tidak memberi kesempatan kepada apa? Roma pasal 13 ayat 14 berkata, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah beri kesempatan kepada tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Penyebab dosa pertama manusia adalah berkata dengan tidak tepat. Apabila kita tidak memberi kesempatan kepada daging dan iblis, hanya ada satu jalan, yaitu berkata tidak. Berkata tidak, saudara-saudara. Sebagai contoh, apabila seseorang muda diajak teman-temannya untuk pergi ke suatu tempat yang jahat, kotor, atau melakukan suatu perbuatan yang tidak benar dan berdosa, jika kita berkata tidak, maka segala sesuatu akan baik dan selamat. Tetapi jawaban yang bimbang, jawaban yang mengambang, ragu-ragu, sungkan akan membuat kita goyah. Dan akhirnya kita akan jatuh. Ada satu kidung yang berkata, pada iblis selalu tidak. Pada Bapa pasti ya. Semoga di tahun baru ini, kita harus memegang kesempatan untuk mengasihi Tuhan. Memegang kesempatan melakukan kebaikan. Demi kebaikan kepada semua orang. Memegang kesempatan menyelamatkan jiwa sebanyak mungkin. Kita pun saudara-saudara perlu tidak memberi kesempatan kepada iblis dan kepada daging kita untuk memenuhi keinginannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk awal tahun yang baru ini. Untuk permulaan dan kesempatan baru di dalam tahun ini. Ya Tuhan, bimbing kami untuk baik-baik memegang kesempatan mengasihi-Mu dengan sepenuh hati, semutlaknya. Melakukan kebaikan demi kebaikan untuk semua orang. Menyelamatkan jiwa sebanyak-banyaknya untuk kemuliaan-Mu. Jaga kami Tuhan, supaya kami juga tidak memberi kesempatan kepada daging kami untuk memenuhi keinginannya, dan tidak memberi kesempatan kepada iblis. Beranikan kami, agar kami tidak sungkan selalu berkata tidak kepada daging kami dan kepada iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.